Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rutinitas minggu pagi Majlis Ta'lim Tarbiyatun Nasihin, yang mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak pula yang saya hormati para orang tua daripada orang tua saya yang tidak saya sebutkan namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada kesempatan pagi ini. Pertama-tama marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah di pagi ini kita masih Allah berikan kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan Islam. Salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan, yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus yang hadir pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan kita kelak nanti di yaumil qiyamah, di mahsyar, tempat kumpulnya manusia, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat serta pertolongan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin, kita mulai pengajian kita. Halaman masih halaman 7 ya. Halaman 7 pikir, yaitu wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyratun min ummati. Ada kan? Tandanya kemarin. Tuh, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dari atas. 19 dari atas. Wa qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana ulumuhum fi dharain. Mari kita sama-sama kita bacakan dulu ya, kita tabarukan mengambil barokah. Sudah ketemu dah Bapak Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaratun min ummati, 10 golongan daripada umatku, yashatullahu alaihim, membenci Allah atas mereka, yaumal qiyamati,
pada hari kiamat, wa ya'muru dan memerintahkan Allah bihim kepada mereka itu ilan nari ke dalam api neraka, wa wujuhuhum dan adapun wajah-wajah mereka yazabun tulang bila lahmin dengan tiada daging. Fakila maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum siapakah mereka itu? Faqala maka menjawab Nabi, Syaikhun zanin, orang tua yang suka berzina, wa imamun zalim dan pemimpin yang sesat, wa abdul khamri dan yang suka melanggengkan minum khamar, wa haqqul walidayhi dan yang suka menyakiti kedua orang tuanya, wal masyi dan yang berjalan binamimati dengan mengadu domba, wasyahidun suruh dan saksi palsu, wa maniyuz zakati dan yang suka menolak zakat, wa akilur riba dan yang suka memakan riba, wa zalimun dan yang zalim, wa tarikus salati dan yang meninggalkan salat, illa an-tarikus salat kecuali yang meninggalkan salat, yadarafu dilimpahkan lahu baginya al-adabu siksaan. Baiklah hadirin, mari kita dengarkan penjelasan masih berkaitan dengan masalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam kitab ini, ya, di mana kata baginda Rasul, ya, wa qala Nabi SAW, asyaratun min ummati yashatullahu alaihim yaumal qiyamah. Jadi ada 10 golongan, ada 10 golongan nanti di hari kiamat, berarti pada hari dikumpulkannya manusia di alam mahsyar. Di situ ada 10 golongan yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan jeritan, tatapan, ratapan apapun tidak akan didengar oleh Allah. Ada 10 golongan min ummati, dari umatku kata Nabi. Berarti di umat-umat sebelumnya juga nanti ada. Ya. Ini yang bersabda baginda Rasul, di umatku nanti ada 10 golongan.
Berarti di umat-umat sebelum Nabi juga nanti ke sana ada, seperti umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat-umat Nabi sebelumnya. Nah, mana nih yang 10 golongan itu yang akan dibenci oleh Allah? Di antaranya kata Nabi, mana? Faqala Syaihul Zahid, yaitu orang tua, ya, orang tua yang hidupnya waktu di dunia itu sering melakukan perzinahan. Nah, dari awal tadi bukan cuma dibenci doang kata Nabi, malah ketika nanti dikumpulkan di alam mahsyarnya itu yudhafun bila lahmin, yudhafun bila lahmin, di mana muka-mukanya itu ada tulang tanpa ada daging, ada tulang tanpa ada daging. Nah, secara logika, secara akal ini orang bagaimana hidup? Ya, mukanya, tulangnya doang, kemudian dagingnya kagak ada. Saking apa ini? Yang pertama, saking dibencinya oleh Allah. Yang kedua, saking malunya mau dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca di keterangan lain, di antara orang yang akan dikembalikan ke hadapan Allah itu dengan muka tinggal tulang tanpa daging itu, di antaranya yaitu golongan orang yang suka minta-minta di dunia, ya, yang suka minta-minta di dunia untuk kepentingannya, apa tuh? Sedangkan dia itu merasa berkecukupan, padahal dia cukup, ya. Udah segala punya lah, rumah udah ada, kendaraan udah ada, tapi kerjaannya tiap hari minta beli. Ya. Apalagi dengan bawa proposal mengatasnamakan anak yatim, yayasan, nah ini ya, itu bahaya itu, ya, bahaya. Mengatasnamakan yayasan anak yatim, mengatasnamakan masjid, mengatasnamakan majlis taklim, ya, semua biar apa? Biar orang itu merasa apa itu namanya? Iba kasihan, ya. Nah itu diantaranya, ya. Jadi diantaranya nanti ketika dihadapkan ke hadapan Allah itu, selain daripada yang 10 golongan ini, diantaranya adalah orang yang suka minta-minta untuk kepentingan perutnya, untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan keluarganya, dengan mengatasnamakan yang lain. Itu banyak tuh, ya. Padahal tahu proposalnya dari mana, boleh mulu atau bagaimana. Itu minta sumbangan buat masjid, minta sumbangan buat majlis taklim, buat anak yatim, padahal mah buat makan, ya, ya. Itu tuh, masya Allah, ya. Itu bahaya, bahaya. Apa boleh kita umpama nih? Memang kita boleh kita minta. Kalau memang kita nggak punya kerjaan, nggak punya usaha, ya, emang nggak punya apa-apa di rumah, cuma buat makan doang, boleh minta-minta untuk kepentingan kita, untuk apa tuh, untuk makan mah boleh, sekedar kebutuhan, ya, kebutuhan. Ya, apalagi kan sekarang kan susah banget nih, ya. Jadi kerja susah banget, apalagi seusia kita mau bawa apa namanya surat kerja kemana aja bakal diterima,
Kalau ada beri kita begini mah, ya itu nggak pakai terima. Sedangkan umpama di rumah kita punya tanggung jawab, kewajiban, itu. Sedangkan usaha nggak ada, duit nggak ada, ya bisnis apalagi nggak ada, bukan ahlinya. Boleh kita keliling minta, boleh, tapi dengan sekedarnya. Apa sekedar itu? Sekedar kebutuhan kita. Umpama hari Minggu nih, buat makan kita nggak ada apa-apa nih, di rumah beras kagak ada, duit kagak ada, keling dah pagi-pagi dah minta-minta. Cukupnya hari Minggu ini berapa duit nih? Umpama 20.000, udah dapat 20.000, udah kurang. Ya, cukupnya sekitar kurang udah. Akan buat besok nyari lagi. Yang begitu insya Allah, ya, itu ketika menghadap Allah itu tidak akan seperti yang tadi, karena dia merasa malu di hadapan Allah, dia berbohong tadinya, ya, itu. Nah ini ada semacam ini keterangan. Jadi ada 10 golongan kata Nabi di antara umatku di ketika mau menghadap Allah, di ketika nanti dikumpulkan mukanya itu bila rahmin, tinggal tulang doang tanpa ada daging. Saking apanya ini? Saking malunya di hadapan Allah. Itu apa namanya? Itu dagingnya itu copot sendiri, ya, copot sendiri. Saking malunya. Di antaranya kata Nabi adalah tadi syaikhun janin, orang tua yang ahli tukang jinah, ya, hidupnya itu tiap hari menjinah dulu, ya, mentang-mentang orang kaya, ya pasti orang kaya, orang susah tuh bahkan ada yang mau, ya pasti orang kaya, ya kan, tuh orang tua, ya berarti dia kaya, banyak duit. Kalau nggak ada duitnya boro-boro nggak bakalan. Ya, sebab sekarang mah hadirin, kalau kita mau nyanyi perempuan yang model bagaimana dapat aja. Coba ya, warna bagaimana dapat. Yang penting duitnya tebal. Sekarang enggak, wajahnya jadi ukuran. Wajah tampan bagaimana kayak bintang film, kalau umpama dompet nggak kosong bakal laku. Ya, yang penting duit. Ya, gitu. Nah, gitu. Nah, coba. Biar beraki-aki zaman sekarang, biar beraki-aki. Yang penting dompetnya tebal, duitnya banyak, dapat perawan 70. Ya, gampang sekarang. Ya, mau kontak bagaimana juga bisa. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi syaikhun janin, orang tua tukang jinah. Nah, ini ada bahasa syaikhun, ada bahasa syekh. Kalau bahasa kita orang tua. Karena orang Arab itu begini. Jadi orang Arab itu kalau umpama ada orang di atas 40 tahun dengan wajah berjenggot panjang itu dipanggil syekh di Arab. Dipanggil syekh di Arab. Ya, kalau kita kan di Indonesia, syekh itu orang yang punya ilmu, orang yang pintar. Tapi di Arab asal berjenggot panjang aja dipanggil syekh. Itu maka orang itu syaikhun jadi. Jadi orang tua yang suka tukang jinah, ya, itu orang tua yang tukang jinah. Makanya dalam kitab itu ada 3 bahasa, ya. Ada bahasa tiflun itu anak kecil 15 tahun ke bawah, tiflun namanya tiflun. Ada yang disebut dengan kuhulah. Kuhulah itu adalah 40 tahun ke bawah ke umur 20 tahun, itu memang kuhulah. Nah, ada yang disebut dengan syekh. Syekh itu adalah 40 tahun ke atas, itu namanya panggilannya syekh dalam bahasa kitab. Itu jadi ada 3, ya.
ada tibun, ada kuhulah, ada syekh. Nah di sini yang diancam oleh baginda Rasul nanti di akhirat itu di antara 10 golongan itu yang tidak akan diopeni oleh Allah, malah akan dibenci oleh Allah, syaikhun janin, orang tua yang kerjaannya tukang zina. Ya, golongan pertama tuh, golongan. Jadi golongan orang tua tuh. Nanti dia ada benderanya. Nanti di akhirat ada benderanya dia. Ya bendera. Ada bendera yaitu syaikhun janin yang benderanya. Ya. Jadi di umat Nabi, umat baginda Rasul sampai umat sebelumnya nanti dikumpulin tuh. Ya syaikhun janin, golongan yaitu orang tua yang tukang berzina. Ya, masya Allah. Itu kalau kita lihat di keterangan lain tentang masalah, ya tentang masalah siksa begitu nanti ada tentang, ya istilahnya nanti ada. Satu loh, syaikhun janin. Nah, yang kedua kata Nabi, yang akan dibenci oleh Allah itu nanti di akhirat wa imamun dolun, ya, wa imamun dolun, pemimpin yang sesat, pemimpin yang sesat. Jangan salah memilih akan gitu. Man ta'anna ala ma'siyatin walau bisabrin kalimatin kana syarikan. Ada di situ. Man ta'anna ala ma'siyatin walau bisabrin kalimatin kana syarikan. Siapa orang yang membantu kemaksiatan, membantu kezaliman, bisabrin kalimatin dengan separuh kalimat, karena syarikanlah dia akan dikumpulkan bersamanya. Ya, maka hati-hati. Ya, jadi imamun dolur, pemimpin yang sesat itu tidak akan diopeni oleh Allah nanti di yaumil kiamah, dibiarin. Nah, yang paling parah, ya, udah dia sesat, menyesatkan. Disebutnya apa? Dolur mudul. Ya, dolor mudil, udah sesat, dia menyesatkan. Ya. Padahal kalau memang dia sesat udah cukup pribadi, nggak usah pakai ngajak orang, ya, nggak usah pakai mengajak orang. Di sini berbicara tentang masalah imamun dolor, pemimpin yang sesat. Hati-hati. Nih kita ini adalah pemimpin. Karena kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua di antara kalian itu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita ini. Yang hari ini kita ini pemimpin. Ya. Pemimpin di dalam rumah tangga. Ya, pemimpin dalam rumah tangga. Sama ketika kita sesat, ya, memimpin dalam rumah tangga pun sama, ya, sama, kesesatan kita sama seperti pemimpin di luar daripada rumah tangga. Makanya jadi pemimpin, ya, harus betul-betul apa tuh, amanah, jangan suka menyesatkan orang lain. Udah cukup dah. Kalau umpama sesat diri mah, ya, sesat itu bagaimana? Kelakuannya tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, itu sesat. Ya, apalagi, ya, menyelewengkan hak-hak orang. Nah sekarang begitu tuh, ya, maaf deh, masih ada. Kita begini kan, begitu, ya kan? Kadang-kala ada sumbangan dari sana, jaga umpama 200.000, ya sampai ke rumah jamaah 20.000, disunat itu. Ya, itu dari mana tuh, dari kabupaten disunat, kecamatan disunat, dari lurah disunat, dari RW disunat, di RT. Sampai, nah ini, ya, kayak gitu, masya Allah. Berarti nggak amanah itu, ya, nggak amanah. Itu namanya udah, ya. Oh,
sama dengan ya menyelewengkan amanah dari orang. Masya Allah, ini akan dipertanggungjawabkan, ya kan? Itu makanya harus amanah. Jadi pemimpin yang sesat, apalagi menyesatkan kepada orang lain, itu nanti golongan yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, wa imamun dhalun, pemimpin yang sesat. Dua. Yang ketiga nih, kata Nabi di antara 10 golongan yang tidak akan diopeni oleh Allah itu wabud minul khafrin, orang yang selalu mendawamkan khamar, minum khamar, ya, minum arak. Jadi istilah kata ada peribahasa, ya, apa tuh? Tak ada hari, tiada hari, ya, tanpa mabuk, gitu ya. Jadi ada istilah kata tidak ada hari tanpa mabuk. Ya, mabuk pun tiap hari. Ya. Kalau enggak siang ya malam, kalau enggak malam ya siang. Gitu. Nah, kadang-kadang kalau orang enggak mabuk sehari kayaknya, ya, oleng. Ya, gitu. Nah ini seperti dengan orang yang melanggengkan yaitu minum khamar. Kenapa isi khamar itu haram? Ya, kenapa khamar itu haram? Ada dalam hadis, man syariba khamra dunya la syariba khamra akhirat. Siapa orang yang meminum khamar di dunia, maka dia tidak akan meminum khamar nanti di surga, kalau masuk surga. Ya, sebab khamar itu adalah minumannya orang surga. Bedanya khamar dunia sama khamar akhirat lain. Kalau khamar dunia itu memabukkan, tapi kalau khamar yang Allah sediakan sebagai minuman ahli surga itu tidak memabukkan. La sadaqah, tidak akan bikin malah puyeng. Ya. Malah dalam keterangan, siapa orang yang meminum 1 gelas khamar surga itu akan menambah apa tuh? Gairah, akan menambah kekuatan gairah, ya kan? Makanya kata Nabi begitu, siapa orang yang meminum khamar dunia, maka dia tidak akan meminum khamar nanti di akhirat. Karena khamar dunia beda dengan khamar yang ada di surga di akhirat. Ya, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan adalah haram. Wal kulli khamrin wal kulli haramin khamrun. Ya, setiap yang haram pasti khamar. Setiap yang memabukkan itu haram. Ya, setiap yang memabukkan haram apa aja. Ya, kita mabuk, minum kopi mabuk jadi haram. Kopi sampai mabuk haram. Makan sampai mabuk hukumnya haram. Apa aja? Ya, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Walikulli haramin khamrun. Setiap arak pasti haram. Bagaimana begini? Ada pertanyaan. Orang minum khamar tapi kagak mabuk, haram kagak? Nah ini. Tadi kan kaidahnya kalau mabuk, kalau kagak mabuk berarti kagak haram dong. Nah begitu. Elatnya sebabnya khamar itu ada 2. Satu adalah najis. Yang kedua adalah memabukkan. Walaupun tidak memabukkan haram karena najis itu. Ya, karena di situ ada bahan, ya, ada bahan yang mencampurkan itu minuman sehingga itu minuman jadi mabuk, alkohol. Ya, itu. Makanya tadi orang yang meminum khamar dunia tidak akan meminum khamar nanti di akhirat. Saya baca di dalam kitab Nasihatul Ibad ada keterangannya. Di mana nanti ada orang dalam keadaan dikumpulkan, dibangunkan dari kubur dalam keadaan perutnya itu buncit, ya, buncit, ya, betul. Itu adalah
peminum khamar, peminum-peminuman keras yang memabukkan di dunia, kemudian dosanya ke bawah mati, enggak sempat tobat. Nah itu tuh ya. Jadi pantas ya di dalam Al-Quran itu dijelaskan ya bahwa khamar itu adalah hukumnya haram karena sumbernya daripada malapetaka itu adalah dari khamar. Dari khamar. Karena minum khamar orang bisa membunuh, ya kan? Karena meminum khamar orang bisa berzina, ya. Karena meminum khamar orang bisa jadi berantem, berkelahi. Itu dari sumbernya. Jadi sumbernya daripada kejahatan itu daripada khamar. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan dalam hadis ini di antara 10 golongan yang Allah akan benci di akhirat adalah mudminul khamri, orang yang terus yang mudawamah melanggengkan terus-menerus meminum khamar. 3 itu ya, baru 3 itu. Syekhul Jalil, Imamul Jalil, wa mudminul khamri, kemudian wa'akun liwalidayhi, golongan orang yang suka nyakitin orang tuanya, ya. Orang yang suka, golongan orang yang suka nyakitin orang tuanya. Orang bagaimana nih nyakitin orang tua itu, ya. Di antaranya adalah melalui ucapan yang tidak enak didengar oleh kedua orang tuanya, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Bagaimana kalau masih hidup? Seperti banyaklah kita lihat ya, orang-orang bagaimana menyengsarakan kedua orang tuanya, padahal orang tuanya masih ada, dia sengsarakan, gitu, dia siksa. Nah kemudian bagaimana di antara ketika orang tua sudah meninggal bisa termasuk aqul walidain? Anak tidak pernah mendoakan kepada orang tua, ya. Itu bisa disebut dengan aqul walidain, menyakiti, ya, menyakiti orang tua. Jadi apa tuh? Tidak ada balas budi kepada orang tua. Padahal doa anak yang masih hidup itu merupakan satu harapan bagi orang tuanya di ketika sudah meninggal. Ya. Jadi doain, biarpun orang tua kita udah ada, jangan sampai kita sakitin, menyakiti orang tua yang sudah ada. Kita lupa, nggak pernah kita ngirimin doa untuk kedua orang tua. Ya, lagi hidup banyak sekarang ya kasus-kasus, banyak kasus-kasus di antara orang yang menyakiti orang tua. Masya Allah, dengan memberikan racun lah kepada orang tua, dengan membunuhlah, dengan memukulnya, banyak tuh. Ya kalau kita baca di media sosial, seperti umpama ada orang minta dibeliin motor apa orang tuanya kagak dibeliin, sama orang tuanya kagak ada. Mungkin dia tahu kali orang tuanya ini ada simpenannya, dibunuh. Itu orang tuanya dibunuh. Ya, Masya Allah. Nah ini nih akibat apa tuh? Akibat tidak ada keyakinan dan keimanan kepada Allah. Maka ketika hati kita sudah tidak ada iman dan yakin kepada Allah, maka hidup akan berhutang. Ya. Jadi pegangannya adalah keyakinan iman kepada Allah. Jadi yang 4, golongan yang keempat, orang yang tidak akan dioperin sama Allah, diantaranya adalah golongan-golongan manusia waktu di dunianya suka menyakitin kedua orang tuanya. Singkat aja nih, ya. Kemudian wa masyun bin namimah, orang yang tiap hari jalan mulu, ya, tiap ada orang belok, tiap ada kumpulan pasti belok kumpul. Apa tujuannya? Bin namimah, ngadu-ngadu domba, ya. Apa ngadu domba? Jelek-jelekin orang, ya, jelek-jelekin orang. Kumpul ke sana duduk, yang diomongin orang lain kejelekannya. Tapi di situ umpama pindah lagi, duduk lagi,
ngomongin lagi kira-kira orang itu kan namanya ngadu domba. Ya. Apa? Si anu mano suka ngomongin lu katanya. Ya kan? Dia mah pura-pura aja, dia mah pura-pura baik. Padahal dia di belakangnya mah itu suka ngompor-ngomporin gitu. Ya. Masya Allah, suka ngadu domba, ya suka menyebar keaiban, kekurangan, kesalahan orang lain. Itu disebut dengan namimah, suka ngadu-ngadu. Ya, suka ngadu domba, ya, suka ngipas-ngipasin, ngompor-ngomporin kesalahan orang. Akhirnya apa tuh? Akhirnya orang jadi berantem. Akhirnya orang jadi ribut, akhirnya orang kagak akur gara-gara omongan dia. Disebut adalah namimah, orang yang suka mengadu domba. Ya, itu nanti di akhirat, ketika dikumpulkan di alam mahsyar, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian wasyahiduz zur, saksi yang palsu. Nah, hati-hati nih ya. Kalau kita dipinta jadi saksi, kalau kita kagak tahu permasalahannya, nggak tahu urusannya, jangan suka ngaku-ngaku tahu. Yes. Udah tahu permasalahannya kagak tahu, udah tahu urusannya memang kagak tahu, jadi bikin itu saksi palsu. Ya. Kenapa tuh? Karena pengen dibayar. Ya, pengen dibayar. Ya, itu karena pengen dibayar saksi. Ya. Karena di dalam kitab saksi yang bagus itu begini. Satu, saksi yang bagus itu adalah dia jadi saksi, kemudian dia tahu persoalannya itu. Ya, itu yang bagus. Dan kemudian ada orang tahu persoalannya tapi dia nggak mau jadi saksi, salah. Ya, salah. Itu. Yang kira itu tadi tidak tahu dia persoalannya, kemudian dia menjodohkan diri sebagai jadi saksi. Ya. Saksi palsu, saksi pembohong itu akan dibenci oleh Allah nanti di akhirat. Hati-hati ntar tuh, ya siapa yang menjadi saksi-saksi hati-hati. Ya, yang benar benarkan, yang salah salahkan. Ingat, di kanan kiri kita ada dua malaikat untuk mencatat kebaikan dan keburukan kita, kebohongan dan kejujuran kita, Raqib dan Atid. Itu akan mencatat kelakuan kita, tingkah laku kita, ucapan kita tiap hari, tiap malam itu yang akan mencatat kebaikan kita. Ya, maka dari itu saksi yang palsu, saksi yang zur itu nanti di akhirat, ketika dikumpulkan di alam mahsyar oleh Allah akan dibenci. Bukan cuma dibenci tadi di atas, di mana mukanya itu tidak ada dagingnya, tinggal tulangnya doang. Ya, tinggal tulang doang. Kemudian apa lagi nih? Kemudian wa mani'uz zakat wa akilur riba wa zalimun wa tarikus shalah. Orang yang makan riba, kemudian yang tidak mengeluarkan zakat, dan kemudian yang terakhir yang tergolong daripada 10 itu adalah orang yang meninggalkan sholat yang lima waktu. Sebab begini hadirin, nanti di akhirat itu, di akhiratnya ya, nanti masing-masing pegang bendera masing-masing. Ya. Ini benderanya bendera imam yang pemimpin yang dolim, yang sesat, pupus itu. Dari mulai umat Nabi sampai umat sebelumnya akan dikumpulkan, ya, dengan pemimpin-pemimpin yang sesat golongannya ini. Ini golongan ini benderanya bendera ahli penjinah, sama di golongan situ. Di golongan benderanya ahli penjinah. Dari mulai umat Nabi sampai umat sebelum Nabi. Ya, kenapa begitu? Karena di keterangan ada seperti apa? Seperti orang yang punya kelakuan seperti Fir'aun dan Haman di umat Rasulullah nanti dikumpulkan sama Fir'aun. Ya. Gitu. Jadi kalau umpama ada umat Rasulullah punya sikap sombong seperti kesombongan Fir'aun,
itu nanti akan dikumpulkan sama Fir'aun, kemudian Fir'aun akan menggiring, membawa orangnya masuk ke dalam neraka. Baca Quran ada, di Quran ada. Ya. Jadi wayabdul Fir'aun, jadi itu akan mendatangi itu Fir'aun kepada umat-umatnya. Dan orang-orang yang punya sifat seperti Fir'aun nanti akan berkumpul dengan Fir'aun dan umat. Nah ini ya, ini perlu kita perlu kita resapi dan perlu kita ini ya. Mari ya, mudah-mudahan dengan pengajian kita ini dan disampaikan oleh hadis Rasulullah, mudah-mudahan dikit sedikit kita bisa merubah sikap masing-masing, ya kan? Ya, jadi kan perlu ngaji itu begitu, ya. Jadi perlunya ngaji itu ketika kita tidak tahu, jadi tahu, udah tahu kita amalin, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ngaji, saya bilang dari dulu juga orang merasa jadi paling bersih, orang merasa jadi paling pintar. Kalau kada ngaji, padahal begitu dibuka oleh Al-Quran, dibuka oleh hadis, dibuka oleh segala keterangan, ternyata kita itu masih banyak kesalahannya daripada kebenarannya. Itulah perlunya kita ngaji. Makanya ngaji itu adalah untuk mencari pengetahuan, kemudian membuang kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini juga menjadi satu mau'izah, menjadi nasihat untuk pribadi saya sendiri, ya kan, umumnya untuk hadirin jamaah yang pada hadir pada pagi ini. Yuk kita sama-sama kita bacakan suatu Fatihah, wabil khusus untuk guru kita Al-Malhum Al-Malhurah Al-Ustadz Sanwani Wassalam. Mudah-mudahan kita doakan, kita kirim Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, luaskan alam kuburnya, majlis taklim yang kita selalu pakai untuk mengaji, mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada beliau. Al-Fatihah khususan birulihi Ustaz Abi Assalamualaikum. Fa'atiku minan nar, fa'atiku minan nar, fa'atiku minan nar. Bisyafaati Rasulullah. Sallallahu salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu.